Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu itu kayak jalan, tapi rasanya kamu nggak benar-benar ada di situ? Badan hadir, tapi pikiran entah kemana. Kamu bangun pagi, beraktivitas, ngobrol, kerja, bahkan ketawa, tapi di satu titik kamu berhenti dan mikir, sebenarnya gue lagi ngapain ya? Ini bukan tanda kamu lemah, bukan juga tanda hidupmu gagal. Ini tanda yang jauh lebih halus. Kamu sedang kehilangan kehadiran di hidupmu sendiri. Dalam banyak ajaran spiritual, ada satu konsep sederhana tapi sering diabaikan. Hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa sadar kamu menjalaninya. Masalahnya, kita hidup di zaman serba cepat. Semua dituntut instan. Bangun tidur, tangan refleks pegang HP. Otak belum sadar, tapi dunia sudah masuk lewat layar. Berita, drama, pencapaian orang lain, semuanya numpuk sebelum kamu sempat nanya ke diri sendiri, hari ini aku baik-baik saja nggak? Dan dari situlah kehancuran kecil itu mulai bekerja. Bukan dalam bentuk ledakan besar, tapi dalam bentuk kehilangan momen. Kamu makan, tapi nggak ngerasain. Kamu ngobrol, tapi nggak benar-benar dengerin. Kamu istirahat, tapi pikiran tetap lari kemana-mana. Hidup jalan, tapi kamu kayak penumpang, bukan pengemudi. Secara energi, ini berbahaya. Tubuh dan pikiran kita diciptakan untuk selaras. Saat kamu hadir, energi mengalir. Saat kamu nggak hadir, energi bocor. Bocornya pelan, tapi konsisten. Hasilnya, capek yang nggak jelas sebabnya. Berat di dada tanpa alasan logis. Hidup terasa penuh, tapi hampa. Lucunya, kita sering salah mendiagnosis. Kita bilang ini kurang bersyukur, kurang ibadah, kurang motivasi. Padahal seringkali bukan itu masalahnya. Masalahnya lebih sederhana dan lebih jujur. Kita jarang benar-benar ada untuk diri sendiri. Ada kebiasaan lain yang kelihatannya dewasa, tapi diam-diam merusak dari dalam. Menekan perasaan atas nama ketenangan. Marah, tapi disuruh sabar. Sedih, tapi dipaksa ikhlas. Kecewa, tapi dibilang jangan lebay. Lama-lama kamu jadi ahli memendam. Dari luar kelihatan tenang, dari dalam penuh tekanan. Padahal perasaan itu energi, dia bukan musuh, dia cuma minta didengar. Saat kamu terus menekan, energi itu nggak hilang, dia cuma pindah tempat. Jadi tegang di tubuh, jadi sesak di dada, jadi mudah tersinggung, jadi kosong tanpa sebab. Banyak orang berpikir spiritual itu tentang selalu damai. Padahal spiritual itu tentang jujur. Jujur sama apa yang kamu rasakan sekarang, bukan apa yang seharusnya kamu rasakan menurut standar orang lain. Karena saat kamu membohongi perasaan, kamu sedang memutus koneksi dengan energi diri sendiri. Dan disitulah kehancuran pelan-pelan bekerja. Kamu jadi asing dengan tubuhmu. Kamu nggak peka lagi sama sinyal capek. Kamu dorong diri terus sambil bilang, masih kuat. Sampai suatu hari, tubuhmu berhenti minta izin. Dia langsung berhenti. Secara spiritual, tubuh itu bukan sekedar daging dan tulang. Dia rumah energi. Dia alat komunikasi antara kamu dan hidup. Saat kamu mengabaikannya, kamu seperti menutup pintu dari dalam. Hidup masih mengetuk, tapi kamu nggak dengar. Hal paling berbahaya dari semua ini adalah kamu terbiasa. Terbiasa capek, terbiasa kosong, terbiasa hidup setengah sadar. Dan karena terbiasa, kamu pikir itu normal. Kamu bilang, ya beginilah hidup orang dewasa. Padahal itu bukan dewasa, itu lelah yang gak pernah diurus. Kehancuran yang paling kejam bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kamu lupa rasanya hidup dengan utuh. Sampai kamu lupa kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir tanpa distraksi, tanpa peran, tanpa topeng. Dan lucunya lagi, semua ini dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatannya nggak berbahaya. Menunda istirahat, mengabaikan rasa capek, menahan emosi, terlalu sibuk menyenangkan orang lain, terlalu jarang duduk diam dengan diri sendiri. Spiritualitas nggak pernah minta kamu jadi sempurna. Dia cuma minta satu hal, sadar. Sadar napasmu, sadar tubuhmu, sadar perasaanmu. Karena dari kesadaran itulah energi kembali pulang. Saat kamu mulai hadir, walau cuma sebentar, hidup berhenti merusakmu. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena kamu akhirnya ada di sana untuk menghadapinya. Dan itu perbedaan besar. Jadi kalau kamu merasa hidupmu belakangan ini aneh, berat, tapi nggak tahu kenapa, jangan buru-buru nyalahin dunia. Bisa jadi hidupmu nggak rusak,
kamu cuma terlalu lama meninggalkan dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu pergi jauh untuk kembali. Kamu cuma perlu berhenti sebentar, tarik napas, rasakan tubuhmu. Dengarkan apa yang selama ini kamu abaikan. Karena seringkali, penyembuhan bukan tentang menambah sesuatu ke hidupmu, tapi tentang kembali ke dirimu yang sempat kamu tinggal. Sekarang, pertanyaannya gini. Kalau hal sederhana itu pelan-pelan menghancurkan hidup, berarti ada juga hal sederhana yang bisa pelan-pelan membangunnya lagi, kan? Jawabannya, ada. Tapi masalahnya, hal ini sering kita remehkan. Karena, ya terlalu sederhana. Nggak keren, nggak estetik, nggak bisa diposting. Padahal, membangun hidup itu jarang dimulai dari keputusan besar. Biasanya dimulai dari satu momen kecil ketika kamu akhirnya berhenti lari. Berhenti sebentar, duduk, diam, dan jujur sama diri sendiri. Coba perhatiin, kapan terakhir kali kamu benar-benar sendirian tanpa distraksi? Tanpa HP, tanpa musik, tanpa pura-pura sibuk. Kebanyakan orang takut sama momen ini, karena saat hening datang, suara yang paling keras justru muncul dari dalam kepala. Dan disitulah kita biasanya kabur. Scroll lagi, nonton lagi, ngopi lagi, nongkrong lagi. Bukan karena kita butuh hiburan, tapi karena kita nggak mau dengerin diri sendiri. Padahal, suara itu bukan musuh, itu alarm. Itu bagian dirimu yang udah lama nunggu giliran bicara. Secara energi, hidup itu butuh ruang kosong. Sama kayak gelas, kalau terus diisi tanpa pernah dikosongkan, isinya bakal tumpah kemana-mana. Emosi bocor, fokus bocor, semangat bocor. Dan akhirnya kamu bilang, kenapa ya hidup gue berantakan? Jawabannya simpel, tapi nyebelin. Karena kamu nggak pernah berhenti. Dan tenang, berhenti di sini bukan berarti kamu malas, bukan berarti kamu menyerah. Justru sebaliknya, berhenti sebentar itu tanda kamu cukup berani buat ngecek arah. Kayak GPS, kalau nyasar, dia nggak marah. Dia cuma bilang, putar balik pelan-pelan. Hal sederhana berikutnya yang sering diremehkan, dengerin tubuh. Kedengarannya sepele, tapi ini revolusioner. Tubuh kamu itu bukan mesin, dia punya bahasa sendiri. Capek ya capek, lelah ya lelah. Tapi kita sering balas sinyal itu dengan kalimat sakti. Ah, dikit lagi. Masalahnya, dikit lagi itu sering jadi bertahun-tahun. Tubuh yang gak didengar lama-lama berhenti ngomong baik-baik. Dia mulai teriak lewat sakit kepala, insomnia, emosi meledak, atau rasa kosong yang gak bisa dijelasin. Dan lucunya, kita baru peduli pas udah parah. Kayak mantan, diabaikan pas ada, nyesel pas pergi. Secara spiritual, menghormati tubuh itu bentuk ibadah paling dasar. Karena dari tubuh yang sadar, pikiran jadi jernih. Dari pikiran yang jernih, keputusan jadi lebih waras. Dari keputusan yang waras, hidup pelan-pelan rapi. Hal lain yang kelihatannya kecil, tapi efeknya brutal. Cara kamu ngomong ke diri sendiri. Banyak orang jadi lembut ke orang lain, tapi jadi algojo buat dirinya sendiri. Salah dikit, gue emang bego. Gagal dikit, ya pantes. Capek dikit, lemah banget sih. Bayangin kalau teman kamu diperlakukan kayak gitu tiap hari. Pasti mentalnya rontok. Nah, sekarang bayangin itu kamu sendiri yang ngomong setiap hari di dalam kepala. Gak heran hidup rasanya berat. Kamu tinggal sama tukang bully 24 jam. Mengubah ini bukan soal afirmasi lebay, bukan soal pura-pura positif, tapi soal adil. Kalau kamu bisa maklum ke orang lain yang lagi berproses, masa ke diri sendiri nggak bisa? Ada satu kebiasaan kecil yang kelihatannya receh, tapi efeknya dalam. Mengakui apa yang kamu rasakan hari ini tanpa menghakimi. Bukan diperbaiki, bukan dibandingkan, cuma diakui. Oh, hari ini gue capek. Tipik. Aneh nggak? Enggak. Itu jujur. Dan kejujuran itu bikin energi berhenti bocor. Kehidupan modern ngajarin kita buat jadi kuat dengan cara keras. Tapi spiritualitas ngajarin hal sebaliknya. Kuat itu berani lembut ke diri sendiri. Karena dari kelembutan itu, kamu nggak lagi berperang dengan hidup. Kamu mulai kerjasama. Dan di titik itu, hidup pelan-pelan berubah. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu hadir penuh saat menghadapinya. Kamu nggak lagi hidup di autopilot, kamu pegang setir lagi. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu selama ini kayak pelan-pelan runtuh tanpa ledakan besar, jangan panik. Itu bukan akhir, itu tanda kamu siap sadar. Dan sadar, itu awal dari segalanya. Karena hidup gak pernah minta kamu jadi sempurna. Hidup cuma minta kamu hadir.
Dan begitu kamu hadir, walau masih berantakan, walau masih capek, walau masih bingung, anehnya hidup mulai berhenti menghancurkanmu dan mulai ngajarinmu.